Puji Tuhan, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengatasi rasa insecure atau rasa tidak mampu dengan cara Musa. Ya, mengatasi rasa insecure atau rasa tidak mampu dengan cara Musa. Apakah Bapak Ibu pernah merasa ragu atau merasa tidak mampu mengerjakan suatu pekerjaan yang ditetapkan buat saudara? Rasa insecure itu sebenarnya manusiawi ya, terutama kalau diperhadapkan dengan suatu pekerjaan yang baru ya. Dan akan lebih insecure lagi kalau kita fokus pada pikiran negatif seperti pengalaman pernah gagal di masa lalu gitu ya. Inilah yang dialami oleh Musa. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh berhenti dan menyerah sampai dirasa insecure itu. Kita harus bangkit sebagai manusia rohani dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Bapak Ibu pikirkan saat mendengar nama Musa? Biasanya pikiran kita langsung tertuju pada pencapaian ya, pada keberhasilannya. Oh, Musa itu seorang pemimpin yang hebat yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan gitu ya. Oh, Musa itu seorang tokoh Alkitab yang hebat, penulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu. Dia juga adalah seorang yang pernah bertemu Tuhan face to face, muka dengan muka gitu. Ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa pencapaian Musa itu tidak terjadi karena kehebatan Musa. Itu juga tidak didapat secara instan. Itu bukan warisan nenek moyangnya. Ya, bahkan Musa menjalani proses hidup dari satu krisis ke krisis berikutnya. Bahkan Musa pernah mengalami krisis percaya diri, rasa insecure tingkat tinggi. Kenapa? Penyebabnya apa? Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 4 ayat ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Karena kita semua unmute, sepertinya hanya saya yang terbuka ya. Jadi kita baca sama-sama, minimal ikut nyimak ya. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama, dimulai dari ayat yang 10. 1, 2, ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi ayat 12, Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah Musa? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang kau patut kau utus." Maka ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Ayat 15, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ayat 16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. 17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Amin untuk firman Tuhan. Tema firman Tuhan tadi saya katakan mengatasi rasa insecure, rasa tidak mampu. Ya. Ini ada di ayat yang ke-10 yang tadi kita sudah baca ya. Sebelum kita masuk ke tema ini, saya akan ceritakan secara singkat krisis demi krisis yang dialami oleh Musa. Supaya kita tahu bahwa kenapa Musa mengalami insecure tingkat tinggi ini. Ya.
Jadi dalam keluaran ayat 1 sampai keluaran 3, nah itu nggak usah dibuka Bapak Ibu, nanti bisa baca sendiri. Jadi Musa lahir pada waktu bangsa Israel berada dalam perbudakan di Mesir. Nah, pada masa itu Raja Firaun memerintahkan bidan-bidan untuk membunuh bayi-bayi laki-laki Ibrani. Kenapa? Karena mereka ketakutan melihat pertambahan penduduk orang Israel yang begitu drastis, bahkan melebihi jumlah penduduk asli. Mereka takut kalau terjadi perang, bangsa Israel berbalik melawan Mesir lalu kembali ke Israel. Sehingga mereka ditekan dengan bekerja keras atau kerja paksa. Nah, Musa yang dalam situasi krisis karena masuk dalam daftar bayi yang harus dibantai, selamat dengan cara yang ajaib. Di mana bayi Musa diambil oleh putri Firaun dan diangkat menjadi anaknya, menjadi pangeran di istana. Sebagai pangeran, Musa berkesempatan mendapatkan pendidikan terbaik dibanding orang seangkatannya. Dia memahami tulisan-tulisan Mesir kuno yang menjadi modalnya nantinya untuk menulis 5 kitab perjanjian lama, 5 kitab pertama. Ya. Nah, suatu waktu Musa keluar istana melihat teman sebangsanya, bangsa Ibrani yang sedang berkelahi dengan orang Mesir. Nah, Musa yang cinta bangsa naik emosinya, lepas kontrol dan memukul orang Mesir itu hingga mati. Berita itu sampai ke telinga Raja Firaun. Maka raja memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk membunuh Musa. Musa kembali dalam keadaan krisis ya, hidup krisis. Tapi dengan sigap Musa kabur ke Midian. Berarti dia berstatus sebagai buronan. Kalau sekarang dikatakan DPO ya, daftar pencarian orang. Nah, Musa bekerja sebagai gembala di sana. Dia terlatih untuk sigap melindungi diri dan ternak-ternaknya setiap saat dari serangan binatang buas. Nah, suatu waktu Allah bertemu muka dengan Musa, face to face. Saya pikir kalau bukan orang yang teguh imannya, Musa tidak akan bertahan hidup setelah bertemu dengan Tuhan. Nah, dalam pertemuan itu Allah meminta Musa untuk kembali ke Mesir, memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Tapi Musa menolak. Alasannya apa? Kenapa Musa menolak tugas dari Allah? Jawabannya adalah rasa insecure yang tinggi. Musa merasa insecure. Ya. Nah, di pasal dan ayat sebelum ini Musa menyampaikan beberapa alasan-alasan kenapa dia menolak tugas ini. Yang pertama, alasan pertama, Musa menolak karena merasa tidak layak. Merasa tidak punya kapasitas mengerjakan tugas ini. Nah, ketika Allah memberi tugas ini, Musa tidak sedang dalam posisi sebagai prajurit atau pangeran. Musa sedang berada pada titik terendahnya. Musa hanya seorang gembala ternak dan usianya sudah 80 tahun. Bapak Ibu bisa bayangin seperti itu ya. Nah, Musa merasa tidak berpengalaman dan tidak punya modal apa-apa untuk menjadi pemimpin. Nah, untuk alasan ini Allah bertanya, apa yang ada di tanganmu? Kata Musa, hanya sebuah tongkat. Bagi Musa itu hanya sebuah kayu kecil yang tidak mungkin bisa menolong dia gitu ya. Saat itu juga Tuhan memimpin Musa membuat sebuah atraksi ya. Terjadilah atraksi tongkat. Tongkat Musa menjadi ular, kemudian ular berubah menjadi tongkat kembali. Artinya apa? Kalau Tuhan yang memberi suatu tugas pada kita, itu karena Tuhan tahu apa yang ada pada kita. Itu cukup. Sekalipun bagi kita itu hanya sesuatu yang kecil dan tidak berarti apa-apa. Jadi kalau Tuhan yang memberi tugas, maka Tuhan juga yang memperlengkapi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Musa menolak panggilan Allah ini? Yang kedua, karena status Musa pada waktu itu adalah seorang buronan, seorang DPO bagi Firaun dan orang Mesir. Nah, kalau boleh saya dramatisir sedikit ya, kan saya yang khotbah ya, boleh ya. Jadi gini, mungkin dalam hati Musa tuh begini, ini Tuhan tahu posisi terkini gua nggak sih gitu kira-kira ya. Gua tuh buronan Tuhan. Lalu mungkin Musa mulai kembali ngebayangin bagaimana
bengisnya, kejamnya, otoriternya, bahkan Raja Firaun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dalam hatinya, bukankah Firaun akan mengirim algojo-algojonya untuk menghabisi saya? Kembali ke Mesir sama aja dengan bunuh diri gitu ya. Lalu sia-sia dong pelarianku selama ini. Menurut saya sih ini alasan yang sangat wajar ya. Walaupun memang terlihat sangat tidak rohani. Menolak tugas dari Allah itu sendiri. Nah, untuk keberatan ini, untuk alasan ini, Allah menjawab Musa dengan janji penyertaan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau dan mengajarkan apa yang akan kau sampaikan. Tapi ternyata itu nggak cukup juga buat Musa gitu. Ada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, Musa nggak yakin kalau pesan yang disampaikan atas nama Tuhan bagi bangsa Israel itu bakal didengar dan dipercaya. Sebab apa? Sebab yang pertama, generasi itu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, dari dulu orang Ibrani yang berada di Mesir itu tidak respect dengan Musa. Walaupun yang dilakukan Musa itu sebenarnya untuk membela bangsanya sendiri gitu, bangsa Ibrani. Nah, untuk alasan ini Allah menjawab Musa dengan memberitahukan namanya. Aku adalah aku ada. Ya. Jadi melalui nama tersebut Allah mau menyatakan bahwa Allah itu dapat diandalkan untuk menaklukkan Raja Firaun dan bangsa Israel. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, nah kita masuk dalam perikop yang tadi kita baca dari kitab Keluaran 4 tadi. Nah, ini alasan yang keempat. Kita baca di ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ya. Musa menyatakan bahwa dirinya tidak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah. Apakah Musa gagap? Ya mungkin saja ya. Atau bisa juga Musa ini mungkin ini 11-12 dengan saya ya. Mendefinisikan arti sebuah tidak fasih lidah itu berdasarkan standar sendiri gitu. Mungkin membuat standar sendiri gitu. Saya adalah orang yang sangat tidak percaya diri Bapak Ibu berbicara di depan umum. Karena merasa tidak pintar merangkai kata-kata. Merasa diri tidak seperti orang lain gitu yang vokal dalam berbicara. Nah, kalau saya berbicara seperti sekarang itu karena saya takut akan Tuhan aja. Takut menolak kehendak Tuhan. Ya, tapi rasa insecure itu tetap ada. Sampai sekarang pun saya masih ada rasa gemetar gitu. Ada rasa takut. Ada rasa nervous gitu ya. Saya kira keberatan Musa ini sesuatu yang sangat wajar. Karena kemampuan berbicara sebagai seorang pemimpin, terutama dalam menyampaikan kehendak Allah itu kan sangat penting. Sangat utama gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya kesaksian sedikit. Kami ada persekutuan marga yang anggotanya masih satu nenek moyang gitu ya. Satu marga, satu nenek moyang. Jadi terhitung dari generasi ke-12 sampai 16. Nah, saya ada di generasi 14. Kalau nggak salah ya. Jadi setiap minggu kedua kami ada ibadah. Saya tidak pernah menolak yang namanya pimpin doa atau pimpin khotbah. Karena boleh gitu menggabungkan bahasa Batak dengan bahasa Indonesia. Tapi selama saya mengikuti perkumpulan ini, nah yang bertugas sebagai MC atau yang kami sebut sebagai protokol, yang memimpin acara sekaligus pemimpin pujian, itu selalu medok dengan bahasa Batak yang halus. Bahasa adat. Bukan bahasa sehari-hari. Kalau bahasa sehari-hari, ya saya tahu banget. Saya asli Batak, saya lahir di sana, besar di sana. Tapi berkali-kali saya diminta, saya nggak langsung menolak, tapi saya bilang, kasih saya waktu, saya nyimak dulu gitu. Saya belajar dulu dan saya sungguh-sungguh, saya serius untuk belajar untuk itu. Bapak Ibu, karena dulu waktu di kampung itu, ya maaf saya belum hidup di dalam Tuhan gitu ya, belum sekolah minggu gitu, tapi ya tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi nggak ada yang namanya berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur gitu. Dan bahkan ketika ada perkumpulan itu orang tua saya selalu
melarang jangan ikut nimbrung, nggak boleh gitu, anak-anak nggak boleh minggir, gitulah kira-kira. Ya, itu yang terjadi sehingga jadi bahasa-bahasa yang halus itu, yang bahasa adat itu saya nggak terlalu tahu. Kemudian saya menikah dengan orang yang tidak tahu adat Batak, ya, dan jarang ke pesta-pesta Batak, maka ya terjadi yang seperti ini, rasa insecure yang sangat tinggi, ya. Jadi akhirnya saya minta maaf, saya menyerah untuk satu tugas yang itu. Saya ngebayangin bagaimana getar-getirnya Musa mengalahkan rasa insecure-nya ini. Bukan tidak mau untuk mau mengikut perintah Tuhan, tapi menaklukkan rasa insecure ini memang tidaklah mudah, ya. Memang terlihat sangat tidak rohani, tapi saya pikir jujur itu jauh lebih baik daripada merasa bisa melakukan segala sesuatu. Kalau kita merasa bisa melakukan segala sesuatu, maka kita akan condong pada kesombongan rohani. Tapi dengan jujur, kita akan diberikan jalan keluar yang sangat benar. Nah, untuk penolakan dan untuk keberatan Musa ini Tuhan berkata di ayat yang ke-11. Kita perhatikan di ayat yang ke-11. Siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Melalui ayat ini, Allah mengingatkan Musa akan kemahakuasaan Allah sebagai pencipta dan pengendali segalanya. Di ayat yang ke-12, Allah meyakinkan Musa bahwa Allah akan menyertai lidah Musa. Bahkan lebih dari itu, Allah mengajar Musa untuk setiap apa yang harus ia lakukan, yang harus ia katakan. Artinya, Tuhan yang akan menaruh kata-kata dalam mulut Musa. Dan Allah juga yang akan memberitahukan apa yang harus Musa lakukan. Sedetail itu loh. Sedetail itu Tuhan memperhatikan. Memang kecacatan, ketidakmampuan, kelemahan, keterbatasan fisik seringkali membuat seseorang sangat tidak percaya diri. Demikian juga dengan pengalaman gagal di masa lalu. Sering membuat kita dipenuhi rasa traumatis. Ya. Di samping kelemahannya berbicara, Musa juga pernah punya pengalaman ditolak. Ketulusannya membela sebangsanya mendapat respon yang negatif. Musa dinilai sebagai pahlawan yang kesiangan. Sakit ya. Nah, karena rasa insecure inilah Musa berkata di ayat yang ke-13, bunyinya demikian. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus." Musa tetap berusaha menolak panggilan Allah. Memang rasa insecure bukanlah sebuah penyakit yang mudah untuk dilenyapkan. Saya punya teman dengan rasa insecure tingkat tinggi, dan kita akan lihat di sini nanti apa akibatnya kalau kita mempertahankan rasa itu. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi 3 tahun yang lalu suaminya meninggal dan meninggalkan 3 anak laki-laki yang masih kecil-kecil. Nah, karena kita cukup dekat dan sering ngobrol, saya kasih masukan. Saya bilang, daripada kamu ngontrak, kamu kan masih punya uang gitu ya, masih punya uang yang cukup. Nah, lebih baik itu dibangun, sisanya pakai buat buka usaha gitu. Jawabannya ya panjang lebar. Akhirnya dia bilang, udah Jeng, biarin begini aja dulu, jalani hidup seperti ini. Saya nggak berani, saya takut, saya belum pernah gitu. Kalau bisa sih saya mau nikah aja nanti sama orang yang kalau bisa kayak suami saya, katanya dia, kayak almarhum katanya. Dia yang bekerja, saya yang di rumah yang urus anak. Ya saya bisa bilang apa gitu ya. Nah, pembahasan ini seringkali kita bahas bahkan dengan teman-teman yang lain. Tapi akhirnya Bapak Ibu, tahun berganti tahun, akhirnya tanah itu pun terjual. Uang peninggalan suaminya pun habis. Dan terakhir dia ceritakan dia pinjam uang di bank sambil menunggu tanah di kampung katanya nanti terjual. Dan sampai hari ini belum ada laki-laki yang menikahinya. Sebenarnya rasa insecure, rasa ragu, rasa takut, merasa tidak mampu itu penyakit yang manusiawi, ya. Tapi mempertahankan dan memelihara rasa itu, kita tidak akan jadi apa-apa. Kita sebagai anak Tuhan harus keluar dari zona itu.
Apakah setelah 4 alasan tadi Musa dapat lari dari panggilan Tuhan? Ternyata tidak. Ayat 14 dikatakan di sana, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Walaupun disebutkan bahwa Allah murka kepada Musa, kalau bahasa kita mungkin saat ini, mungkin Allah geram gitu, gedek gitu ya. Udah dikasih jaminan, udah mengalami sendiri kuasa Allah melalui tongkat yang menjadi ular, masih aja ada alasan. Tetapi Allah dengan sabar tetap membimbing Musa. Di ayat yang ke-14 ini tadi, Allah mengingatkan Musa akan abangnya Harun yang pandai berbicara. Musa dapat meminta Harun menjadi juru bicara. Dan Allah berjanji akan memimpin dan menyertai mereka berdua, Harun dan Musa. Tuhan menjawab keraguan dan ketakutan Musa dengan mengirim pendamping baginya. Harun akan menjadi rekan seperjalanan Musa. Harun akan menjadi supporter yang mendukung Musa dalam memenuhi panggilannya. Bapak Ibu, sebagai keluarga, marilah kita menjadi penolong bagi sesama anggota keluarga. Menjadi yang terdepan, yang memberikan dukungan bagi mereka yang mengalami pergumulan. Menjadi rekan seperjalanan bagi siapapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan sangat mengenal orang yang dipilihnya. Dia tahu setiap kekurangan dan kelebihan kita. Tuhan pasti menempatkan kita di bagian yang tepat. Jadi kalau orang lain memandang rendah keterbatasan kita, ingat Allah tidak pernah memandang rendah kekurangan kita. Bahkan ia memakai ketidaksempurnaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Cara Allah mengatasi sesuatu yang kita sebut kelemahan atau keterbatasan, kadang tidak dengan menghilangkannya. Walaupun Allah pasti mampu melakukannya. Allah pasti berkuasa memulihkan lidah Musa supaya fasih berbicara. Tapi Allah memilih membiarkannya. Setiap kita pasti mempunyai duri dalam daging, ya, yang cukup mengganggu dan membuat kita kurang percaya diri. Dan kita berdoa supaya Tuhan mengangkatnya. Kalau dalam Kisah Para Rasul, Paulus juga mengalami hal yang sama. Ada duri dalam daging. Paulus juga mengalami rasa insecure. Sehingga Paulus berdoa supaya Tuhan mengangkat dan memulihkan kelemahannya. Tetapi Allah justru berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi jangan fokus pada kelemahanmu. Geser fokusmu pada kuasa Allah. Allah punya tujuan jika membiarkan kita tetap bersama dengan kelemahan dan keterbatasan kita. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita tidak sombong. Supaya kita selalu menghargai orang lain. Kekurangan kita mengajarkan kita bahwa kita membutuhkan orang lain. Kekurangan kita mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam melakukan suatu tugas. Saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi dari ayat yang ke-14 ini, kita belajar pentingnya pembagian tugas. Pembagian tugas adalah merupakan salah satu solusi mengatasi kekurangan seperti yang dialami oleh Musa. Karena bagaimanapun hebatnya seseorang, pasti juga mempunyai kelemahan dan kekurangan. Solusinya dengan cara memanage kekurangan tersebut dengan pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, harus menjadi penolong sebagai juru bicara buat Musa. Nah, jadi kekurangan Musa dilengkapi oleh Harun. Nah, Tuhan tahu kalau kita tidak bisa bekerja sendiri untuk suatu tugas. Tuhan tahu sehebat-hebatnya Pak Gembala, nggak mungkin beliau melayani jemaat sendirian. Pengkhotbah tidak mungkin bisa sekaligus sebagai multimedia. Multimedia tidak mungkin mengoperasikan listrik. Yang mengoperasikan listrik harus ada yang standby 24 jam. Bergantian supaya selalu tersambung.
Jadi pembagian tugas sesuai bidangnya ini juga justru berlaku pada setiap organisasi atau bidang lainnya yang Tuhan percayakan pada kita. Ketika Musa diberi tugas oleh Allah, Musa jujur bahwa dirinya memiliki kekurangan yang mungkin akan dapat menghambat dirinya untuk mengemban tugas tersebut. Allah tidak tinggal diam. Allah menempatkan Harun di sisi Musa supaya dapat bekerja sama. Yang terakhir itu adalah ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bawalah tongkatmu di tanganmu. Musa sudah melihat kedahsyatan Allah melalui pertunjukan dan atraksi tongkat. Walaupun Musa belum tahu bahwa sesungguhnya tongkat itu juga yang nantinya akan menjadi alat yang dipakai Allah untuk merubah air menjadi anggur. Maaf, bukan menjadi anggur. Merubah air menjadi darah. Memunculkan katak-katak di Mesir. 10 tulah ya. Tongkat yang akan membelah Laut Merah dan menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman Firaun. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan yang Tuhan sudah letakkan dalam tangan kita, dalam hidup kita? Jawabannya adalah Alkitab. Saya percaya setiap kita memiliki Alkitab di rumah, minimal ada di aplikasi handphone gitu ya. Alkitab itu adalah alat yang kecil yang Tuhan sediakan untuk membantu kita, menolong kita. Alkitab itu berisikan isi hati Tuhan, janji-janji Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan untuk kita bersikap. Alkitab itu juga berisikan ajaran-ajaran dan teguran-teguran. Tuhan memberikan firman-Nya sebagai sumber kekuatan, pengharapan, dan jawaban hidup kita. Masalahnya kita mau menggunakannya apa enggak? Mau membacanya atau membiarkannya tetap tertutup rapi sampai berdebu. Musa juga memiliki pilihan untuk membawa tongkatnya dan menggunakannya atau meninggalkannya di rumah. Musa mengikuti perintah Tuhan. Dia selalu membawa tongkatnya dan menggunakannya. Kita memilih kalah sebelum berperang, atau yang kedua, kita berusaha meloloskan diri dari berbagai alasan, lalu kita nggak mengerjakan apa-apa karena kita rasa insecure, atau yang ketiga, kita bersedia melangkah dengan mengingat janji Tuhan bahwa jika Ia yang memanggil kita, maka Ia juga yang menyertai kita dan memampukan kita untuk menyelesaikan tugas itu. Kita tahu apa yang kemudian Musa lakukan terhadap panggilan Tuhan. Musa berkata iya kepada Tuhan. Dan janji Tuhan pun digenapi dalam hidupnya. Ia yang dahulu mencoba menghindar, tapi kini ia mengalami benar penyertaan Tuhan yang membuatnya mampu menerima dan bersyukur atas kekurangannya. Ketika Allah memanggil kita untuk mengerjakan suatu tugas, Dia juga memberi kita kekuatan untuk menyelesaikannya, terlepas dari apapun keterbatasan dan kekurangan kita. Dimanapun kita berada, apapun bidang pekerjaan kita, baik yang berada di kantor, yang di ladang, yang di pasar, driver, di rumah, atau mimbar pelayanan, mari kita kerjakan dengan penuh ketaatan. Tuhan tidak memandang apa yang kita miliki untuk melayani. Yang dibutuhkan adalah ketaatan dan kesetiaan, dan kesediaan kita untuk melayani. Selebihnya Tuhan yang akan berkarya di dalamnya. 4 hal yang membuat Musa rasa insecure, merasa tidak mampu. Tapi akhirnya Musa bisa keluar dari rasa itu. Kenapa? Kenapa bisa Musa keluar dari rasa insecure-nya? Yang sangat berat itu, yang tidak mudah itu. Yang pertama, Musa curhat ke orang yang tepat. Musa curhat kepada Tuhan. Dalam curhatan itu Musa jujur. Itu sangat penting ya. Musa jujur dengan perasaannya dan kapasitasnya. Sulit bagi seorang dokter atau psikolog atau konselor ya mendiagnosa penyakitmu dan menolongmu kalau kamu tidak jujur dengan apa yang kamu alami dan kamu rasakan. Tuhan tidak akan terkesan dengan orang-orang yang menganggap dirinya kuat, pinter, mampu melakukan segalanya. Tapi Tuhan sangat tertarik kepada orang-orang yang mengakui dan menyadari keterbatasannya, kelemahannya, ketidakberdayaannya. Itu sebabnya
masing-masing kita diberikan tempat dan posisi yang sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Musa bisa keluar dari rasa insecure-nya? Musa menerima dan mensyukuri kekurangannya sebagai bagian terbaik. Saya ulang, Musa menerima dan mensyukuri kekurangannya sebagai bagian terbaik dari rencana Tuhan baginya. Karena dengan kekuranganmu, kamu akan menyadari bahwa kamu membutuhkan orang lain. Mau bekerja sama dengan orang lain untuk mendukungmu. Karena di sana kamu akan melihat kuasa Allah bekerja dengan sempurna. Yang ketiga, kenapa Musa bisa keluar dari rasa insecure-nya? Karena Musa menerima solusi ketetapan Tuhan. Teruslah bergantung sama Tuhan dan pegang janji Tuhan. Engkau akan keluar dari rasa insecure-mu. Tuhan memakaimu hingga engkau berbuah banyak bagi orang banyak. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.